Halo everybody everyone, balik lagi bersama gua Adit di channel Akademi Ketawa Ketiwi. Seperti biasa kita membahas finansial. Kali ini gua akan membahas apa yang sedang terjadi di market-market seperti Bitcoin, emas, IHSG yang sempat mengalami ATH dan kenaikan besar seperti emas sampai mencapai 5.000 per ounce. Terus Bitcoin itu waktu kemarin sampai 126.000 dolar kalau nggak salah. Dan ya IHSG mencapai nilainya sekitar 9.000. Dengan keadaan tersebut banyak orang-orang yang FOMO. Kemudian anjlok lah market-market tersebut, kayak Bitcoin turun amblas sekitar hari ini 78.000 dolar. IHSG turun menjadi levelnya ke 7.000 lagi kalau nggak salah. Dan emas pun turun ke 4.700-an per ons. Kemarin sempat di 5.000 dolar. Koreksi besar-besaran. Sebenarnya hal ini adalah hal yang sangat lumrah dan hal yang sangat lumrah terjadi. Tapi banyak orang awam yang sudah gelisah, banyak orang awam yang memiliki kesalahan, banyak orang awam yang sangat-sangat FOMO ketika harga mahal. Mereka malah membeli karena di saat harganya mahal, otomatis kita masyarakat umumnya manusia pasti viral, wah ini langsung mahal, naik tinggi gitu. Sedangkan para investor sudah beli di saat harga sangat murah. Ketika harga yang mahal, mereka otomatis akan menjualnya. Jadi kebalikan, ketika harga mahal kalian malah tertarik buat beli karena kepancing. Mereka para investor, mereka menjualnya di saat harga yang sangat mahal. Kali ini gue pengen ngasih tahu ke kalian dua ilmu dan dua keadaan yang saat ini sedang terjadi, supaya ini juga pelajaran juga buat kalian. Semoga ini juga bermanfaat buat kalian. Sekarang market-market yang tadi gue bahas seperti Bitcoin, emas, semua mengalami koreksi yang cukup mendalam. Sebenarnya itu adalah hal-hal yang sangat lumrah dan terjadi di market. Kalian harus terbiasa dengan hal-hal seperti itu kalau kalian ingin menjadi investor dan trader yang sesungguhnya. Emang sulit jadi investor dan trader itu. Bahkan pekerjaan tersulit nomor 2 yang ada di dunia itu adalah investor dan trader gitu. Jadi dalam keadaan sekarang market mengalami overbought. Apa overbought? Overbought itu adalah titik jenuh beli. Karena harga udah sangat sekali mahal, otomatis mereka yang beli di saat awal sudah tidak memiliki kecukupan uang atau cukupan energi untuk membelinya lagi di saat harga mahal ini. Otomatis supply-nya akan semakin sedikit. Otomatis mereka yang sudah tidak punya uang untuk membeli aset ini dan mengalami profit yang cukup signifikan, dia akan withdraw atau take profit. Di situ terjadilah titik jenuh beli market. Marketnya sudah sangat mahal, orang-orang sudah tidak sanggup untuk membelinya, dia akan turun ke bawah dengan secara drastis karena satu, overbought, mengalami harga yang sangat mahal sehingga tidak sanggup untuk membelinya. Kedua, investor tarik uang dari situ. Karena harga yang sangat mahal, mereka pasti mengambil keuntungan atau take profit. Jadi ketika investor take profit, maka supply-nya itu akan semakin banyak. Barang yang di stok itu akan semakin banyak. Misalnya emas nih, kita punya emas, tapi ketika kita mau take profit emas dan ngejual emas, otomatis si toko itu memiliki banyak sangat emas. Otomatis semakin banyak yang emas, harga di toko emas itu akan semakin murah karena semakin banyak supply-nya. Gitu. Jadi harga semakin turun. Itu adalah hal-hal yang sangat lumrah. Sama seperti IHSG, Bitcoin terjadi pada Bitcoin, mereka mengalami overbought, titik jenuh beli. Tapi ada juga
nanti market mengalami oversold atau titik jenuh jual. Titik jenuh jual itu kebalikan dengan overbought. Jadi ketika harga sudah sangat-sangat murah, orang-orang mengalami kerugian, harga barangnya ini apapun itu ya, barangnya lah, lembar sahamnya lah, sudah sangat-sangat menumpuk. Investor di luar sana yang memiliki kecenderungan dan analisis mendalam, kalau aset ini sangat berpotensi, atau apalagi seperti emas itu adalah aset yang sangat safe haven. Emas itu adalah hal yang nggak bisa digantikan, karena kembali lagi transaksi pertama kali terjadi memakai emas dan bukan fiat. Emas tidak akan terkalahkan menurut gue pribadi. Walaupun banyak aset-aset yang mungkin lebih naik dan signifikan seperti emas kayak silver dan lain-lain, tapi emas cukup menarik gitu. Ketika harga turun ke bawah, itu di saat harganya murah, mereka investor dan trader pasti beli di saat harga itu. Ketika orang-orang merasa rugi, ketika orang-orang merasa menyesal ketika beli di saat pucuk, ketika orang-orang itu jual dengan harga yang sangat murah dan mengalami kerugian atau stop loss, investor dan trader akan membelinya di saat itu. Itu yang disebut oversold. Jadi itu adalah hal-hal yang sangat lumrah di area dan di market. Jangan pernah kaget kalau misalnya kalian rugi, jangan pernah kaget kalau kalian stop loss, jangan pernah kaget kalau kalian kena likuiditas, karena keadaan market memang seperti itu. Market finansial itu adalah suatu hal yang bisa dibilang anomali. Kalian harus pintar-pintar prediksinya dari teknikal dan fundamental. Kalian harus banyak-banyak berita ekonomi. Sekarang bahkan market memiliki pemain-pemain baru. Contohnya seperti The Fed sekarang sudah digantikan menjadi yang baru. Bahkan pemimpin OJK atau BEI itu mereka mengundurkan diri. Otomatis ini adalah suatu saat yang pengganti pemain. Jangan kaget ketika market overbought. Ketika sangat sudah mahal, dia turun ke bawah. Itu disebut keadaan market sedang overbought. Saat ini market sedang overbought. Jangan panik dan jangan gelisah. Kalian harus melakukan technical analysis lagi. Kalian harus komitmen dimana kalian harus pasang stop loss, karena stop loss itu menyelamatkan sebagian harta kalian. Stop loss itu menjaga psikologis kalian. Overbought dan oversold itu beda dengan resisten dan support. Gue bilang sekali lagi, overbought dan oversold itu beda dengan resisten dan support. Resisten dan support adalah level psikologis tidak dengan kesepakatan bersama. Kalau overbought dan oversold itu gue bilang reversal. Kalian harus bisa bedain itu. Karena ketika overbought dan oversold, market tidak akan mungkin melanjutkan trennya. Gitu teman-teman. Oke, keadaan market sekarang sedang overbought. Gua Adit, gue cuma ngasih tahu. Banyak influencer keuangan nggak ngasih tahu kalian tentang overbought dan oversold. Tapi gue di sini gue ngasih tahu apa itu overbought, apa itu oversold. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam lagi, kalian bisa DM gue di akun Instagram gue @yomsgiorge, atau kalian bisa beli bukunya di Gramedia. Banyak kok buku-buku technical analysis, buku-buku forex, buku-buku kripto. Kalian bisa belajar, kalian bisa cari ilmunya. Dan gue punya suatu bisnis. Barangkali di rumah kalian ada yang punya minyak jelantah, jangan pernah dibuang. Itu limbah yang bisa merusak lingkungan. Tapi di sini gue bisa mengelolanya. Gue siap
ngebeli minyak jelantah kalian tuh, minyak bekas ibu-ibu kalian goreng ikan, goreng ini. Gua berani buat ngebayarnya 1 liter itu harganya 4.000. Gua berani nampung. Terus buat kalian yang punya gelas aqua dengan kode PET1 bisa kalian kumpulkan sampai 100 pieces ukuran 600 ml. Gua sanggup bayar 5.000 per 100 pieces ukuran 600 ml, botol apapun itu. Di sini gue mengajak kalian untuk melestarikan lingkungan. Kita sebagai manusia jangan ditakdirkan untuk merusak dunia ini. Kita harus rawat, teman-teman. Kita harus rawat benar-benar di mana tempat kita berpijak. Oke, ini gua Adit. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga apa yang gue sampaikan bermanfaat buat kalian. See you next time. Good night all.